rumah jangan
Udah, Bu. Sudah. Iya ya. Yang lain udah semua apa belum? Satu lagi, Bu. Sudah, Bu. Jadi kalau sudah, nanti dari perwakilan kelompoknya masing-masing. Terus kalau ada adik-adik. Salah satu saja. Terus kalau ada adik-adik. Terus kalau ada adik-adik. Dalam pembangunan Perhatikan gambar di bawah ini, ada P, ada Q, ada R, ada S. Nah, yang P itu nama organnya yaitu lobus kanan, di mana fungsinya itu sebagai pusat kerja utama hati dan menjalankan fungsi untuk menghasilkan empedu. Sedangkan yang Q itu lobus kiri. Nah, fungsinya yaitu memproses segala yang ada di hati. Untuk yang R itu namanya kantung empedu yang warna hijau. Nah, fungsinya itu untuk menyimpan cairan empedu yang akan dilepas ke usus kecil sehingga dapat membantu proses pencernaan. Yang S itu ada ligamen sabit yang berfungsi sebagai pembatas antara lobus kiri dan lobus kanan pada hati. Ya, terima kasih. Selanjutnya siapa yang mau maju? Lara digoloki gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kelompok kami mengamati korban. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa itu sistem ekspresi. Sistem ekspresi merupakan proses pengeluaran zat, sisa, metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Terus yang kedua, jelaskan bagaimana fungsi paru-paru sebagai alat atau organ sistem ekspresi. Fungsinya yaitu untuk menghasilkan atau mengeluarkan CO2 dan H2O. Terus yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Sebutkan bagian yang bertanda huruf F dan jelaskan fungsinya. Dalam pengamatan kami, huruf F itu adalah alveolus. Alveolus merupakan kantung udara kecil berbentuk balon yang terletak di ujung pohon pernafasan atau cabang. Alveolus berfungsi memindahkan udara masuk dan keluar dari paru-paru tempat pertukaran oksigen dan CO2 dan dapat mengatur udara melalui paru-paru. Yang nomor 4, berdasarkan gambar di atas, bagaimana karbon dioksida dan air diperoleh dari darah menuju alveolus. Seperti yang tadi ditonton ya, di video juga ada, CO2 itu berdiskusi dari sel menuju kapiler, vena, lalu dibawa ke alveolus dengan 3 cara. Yang pertama ada plasma darah. Plasma darah itu dapat menghasilkan karbon dioksida sebesar 5%. Sedangkan yang cara kedua dengan berdiskusi melalui hemoglobin. Hemoglobin tersendiri itu menghasilkan karbon dioksida kurang lebih 30%. Dan yang ketiga, cara ketiga adalah pertukaran
klorida. Itu menghasilkan 65% karbon dioksida. Untuk yang selanjutnya nomor 5, selain sebagai organ pernapasan, paru-paru juga termasuk organ ekskresi. Mengapa demikian? Ya karena organ ekskresi adalah bagian dari sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk menghilangkan limbah metabolik atau zat-zat beracun dari tubuh yang sudah tidak dikeluarkan oleh tubuh. Paru-paru memiliki kemampuan untuk mengeluarkan beberapa zat limbah dan produk metabolik melalui proses pernapasan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum. Silakan bebas pada anak. Silakan ngomong sama. Mengisi dari anatomi yang berbunyi
Selanjutnya, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai organ ekspresi dan proses-prosesnya. Di sini ada organ ekspresi, yaitu organ ekspresi tadi ada berapa? 4 saja. Nah, yang pertama yaitu ginjal. Ginjal ini mengeluarkan zat sisa metabolisme seperti urea, asam urat atau zat-zat lain yang bersifat racun. Berbagai zat tersebut itu akan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin. Adapun fungsi organ ginjal ini menjaga keseimbangan air dalam tubuh, membuang sisa metabolisme yang bersifat racun, mengatur kandungan elektrolit, menjaga tekanan osmosis dan juga menjaga asam basa cairan darah. Kemudian ada proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin ini kan ada di bagian ginjal. Nah, di dalam ginjal ini akan diproses dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada tahapan proses filtrasi yang ada di glomerulus. Glomerulus ini menghasilkan urin primer. Yang kedua ada tahapan proses reabsorpsi yaitu di tubulus proksimal. Nah, di tubulus proksimal ini akan menghasilkan urin sekunder. Nah, yang ketiga yaitu ada proses konsentrasi yaitu di tubulus distal yang akan menghasilkan urin sungguhan. Kemudian ketika sudah terbentuk urin maka akan dikumpulkan di tubulus kolektivus yang akan disalurkan melalui ureter yang kemudian ketika akan ditampung di kantung kemih yang dimana kantung kemih ini dapat menimbun urin yaitu 200 sampai 300 ml. Ketika sudah mencapai 200 sampai 300 ml akan dikeluarkan melalui uretra. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi jumlah urin ini ada hormon antidiuretik, suhu atau cuaca, gaya hidup dan aktivitas, kemudian usia, kondisi kesehatan dan jumlah air yang kita minum. Organ yang kedua yaitu ada organ kulit. Organ kulit ini merupakan bagian terluar permukaan tubuh manusia. Struktur kulit ini kan terdiri dari 3 yaitu ada dermis, epidermis dan endodermis. Nah, di sini tuh kulit ini berfungsi sebagai alat ekspresi karena mengeluarkan keringat melalui kelenjar keringat yang berada di lapisan dermis. Nah, keringat yang dikeluarkan ini mengandung zat sisa metabolisme seperti urea, natrium klorida, amonia dan asam urat. Keringat juga mengandung air, garam, minyak berlebih dan zat lain yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita. Adapun proses pembentukan keringat ini apabila suhu tubuh kita meningkat atau dalam cuaca panas, maka pembuluh darah itu akan melebar dan sinyal dikirim ke hipotalamus. Kemudian enzim akan dikeluarkan, kelenjar keringat itu mengambil zat garam dan pori-pori itu akan terbuka. Kemudian keringat pun akan dikeluarkan. Keringat ini mengandung air, garam dan juga urea. Tolong semuanya teman-teman diperhatikan dulu ya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi jumlah keringat. Di sini ada aktivitas tubuh, suhu atau cuaca, kondisi kesehatan dan juga emosi. Yang ketiga yaitu ada organ hati, yaitu merupakan organ ekspresi yang mengoksidasikan ekspresi yang bertanggung jawab untuk detoksifikasi dan memecah bahan kimia atau racun yang masuk ke dalam tubuh. Hati ini melakukan ekspresi untuk mengeluarkan urea, pigmen yang redup, kemudian racun yang keluar bersama dengan urin ataupun feses. Nah, ada proses ekspresi pada hati ini yaitu hati akan menghasilkan cairan empedu secara terus-menerus. Kemudian empedu ini, cairan empedu ini dihasilkan dari penghancuran hemoglobin yang sudah tua. Penghancuran hemoglobin yang sudah tua ini akan menghasilkan tiga zat seperti zat besi, globin dan juga hemin. Zat besi dan globin ini akan kembali ke dalam hati dan juga akan disalurkan ke
oksidasi di dalam usus yang akan menghasilkan urobilin yang ikut keluar bersama dengan urin ataupun feses. Selanjutnya ada organ paru-paru, yang dimana organ paru-paru ini sebagai alat ekskresi yang berfungsi mengeluarkan uap air dan juga karbon dioksida. Dan uap air ini dihasilkan dari metabolisme yang diangkut oleh darah ke paru-paru, kemudian dibuang dengan cara difusi di alveolus. Nah, adapun manfaat sistem ekskresi yaitu menurunkan kadar zat produk metabolisme, melindungi sel-sel tubuh dari makanan yang bersifat racun, yang ketiga itu menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan yang keempat membantu mempertahankan suhu tubuh. Nah, di sini ada sangkut pautnya dari sistem ekskresi ke Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Kita kan mayoritas orang muslim ya. Nah, sistem ekskresi ini kan mengeluarkan dari sistem metabolisme seperti urin ataupun keringat. Nah, itu kan kotor ya. Kalau misalkan orang muslim kan ketika kita ingin beribadah, kita harus suci dari hadas besar dan juga hadas kecil ya. Jadi dalam surat Al-Maidah ini yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepadamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air, atau kakus, atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Semoga ayat ini bermanfaat untuk kalian ya. Amin. Makasih Allah. Enak banget ke hati. Kemudian sebelum ibu tutup pembelajaran, ada refleksi ya buat kalian. Tadi kelompok 1 coba sebutkan refleksi apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini. Di kelompok 1 coba satu kata aja, satu kata. Jadi satu kata buat pembelajaran hari ini. Seru. Kelompok 2 siapa? Luar. Enak. Enak ya? Enak banget satu kata. Seru. Kelompok 4 satu kata. Mantap. Jawab yang
Sudah selesai semua? Jauh paling bawah Bu. Itu berarti kalau nanti itu hukumannya Bu. Ya Bu. Akhiri. Kita lihat siapa yang medium satu. Nanti Ardi hadiahnya menyusul di pertemuan berikutnya ya. Oke, sekarang ada yang menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo Farid. Ayo silakan Farid untuk menyimpulkan. Ya, jadi sistem ekspresi itu adalah sistem proses pengeluaran zat sisa yang dimana bisa dikeluarkan oleh beberapa organ tubuh seperti ginjal, kalau WC, cuci, terus keringat dari kulit, kemudian dari paru-paru berupa kabut dari tubuh, yang dimana proses tersebut itu sangatlah penting untuk proses tubuh dalam menghirup udaranya, yang kemudian tidak selamanya yang ada di dalam tubuh kita itu harus dicerna oleh tubuhnya. Jadi zat sisa tersebut itu bisa dikeluarkan oleh berbagai organ tubuh yang disebut sistem ekskresi. Dimana sistem ekskresi itu adalah pengeluaran zat sisa yang ada di dalam tubuh. Tepuk tangan semuanya untuk Farid. Nah, ada oleh-oleh buat pertemuan berikutnya ya. Oleh-oleh untuk di rumah kalian untuk belajar. Yaitu nanti cari gangguan dalam sistem ekskresi pada masing-masing organnya, yaitu minimal 3. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa. Silakan kelasnya. Sudah jadi? Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Cukup sekian dari Ibu. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Soto.